Tapi bener Bang, aku sempet ngefans sama Aku juga Mbak Nana ini karena emang beneran yang aku ngeliatnya kayak figur yang hebat banget ya. Awalnya. Bisa ya speak up gitu. Kok ngomongnya awalnya gitu sih? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Nah, Mbak Najwa ini juga disoroti netizen Bang saat kasusnya Romy Soekarno. Oke, gimana jadi, aku lupa bulan apa. Jadi Romy Soekarno ini ditetapkan sebagai DPR, ditetapkan PDIP sebagai DPR, tapi PDIP ini memberhentikan dua caleg di dapil Jawa Timur. Nah, jadi ini karena saya seorang caleg, saya ceritain dulu nih. Gimana Bang? Seru nih. Ini Spill the tea. Anak-anak kecil ini. Spill the tea dulu Bang. Gini. Itu kan orang ikut pemilu nih ya. Pileg ya. Bla-bla. Nah, setiap partai misalnya kayak kami di PSI, di daerah saya itu di daerah Jakarta Selatan itu ada 7 orang. Oke. 7 orang maju ya. Nah, nanti dari 7 orang itu belum bisa ditentukan dari awal siapa yang akan bisa lolos. Kalau misalnya partainya lolos nih, masuk DPR, misalnya saya ya, masuk ke nasional. Nah, dari 7 orang di daerah Jakarta Selatan siapa yang masuk ke DPR pusat? Yang angkanya paling tinggi, ya. Yang angkanya lebih rendah dari itu ya, maaf ya, tahun depan aja, 5 tahun lagi ya. Dicoba lagi, kayak gitulah. Nah, ini yang menarik tuh PDIP. Tadi kamu bilang daerah mana? Dapil Jatim. Jawa Timur 5. Itu kalau nggak salah taruhlah ada 5 orang juga yang maju ke waktu itu di Jawa Timur 5. Yang nomor 1 udah menang nih, saya lupa. Sri Rahayu 100.000. Enggak, ada yang di atas dia. Oh, ada. Jadi gini, nomor 1-nya tuh adiknya Mas Pramono Anung. Pokoknya adiknya Mas angkanya Pramono. tinggi banget. Tinggi. Jadi dia lolos. Tapi di daerah Jawa Timur 5 ya. Jawa Timur 5 itu PDIP saking tingginya suaranya bisa dapat 2 kursi. Ya, jadi udah adiknya Mas Pramono nih udah lolos nih. Jadi yang nomor 2 siapa? Oke. Yang nomor 2 itu Sri Rahayu. 110.000. Ya. 100 ribuan lah ya. Oke, nomor 2. Nomor 3 Arteria Dahlan. 60.000. 60.000-an. Kalau pernah dengar Arteria Dahlan? Aku tahu. Kan dia terkenal tuh. Rada gaya kan orangnya. Nomor 4 Romy Soekarno. Baru namanya Romy Soekarno, 50.000-an. Ya. Cuman kan kamu bilang tadi yang dinyatakan diminta untuk maju ke DPR Romy selain Soekarno. yang satu adiknya Pramono udah nggak ada masalah nih. Yang nomor 2 mestinya Mbak Sri Rahayu dong. Kalau Mbak Sri Rahayu mundur harusnya Arteria Dahlan dong. Nah, ini enggak. Langsung 2 calon diminta mundur sekaligus. 2 calon itu Sri Rahayu sama Arteria Dahlan disuruh mundur. Oleh siapa? Yang siapa nyuruh lagi? mundur. Bu Ketum. PDIP. Pokoknya PDIP. Pokoknya PDIP lah ya. Apakah Bu Ketum atau yang lain? Ya, enggak tahu sih. Enggak tahu ya. Pokoknya PDIP aja. Memang sih si Mas Arteria bilang saya diminta nih ya, dihubungi oleh partai untuk mundur agar Romy itu naik ke DPR. Pertanyaan saya, itu boleh atau enggak? Enggak boleh. Enggak FYI, boleh. Mas Romy Soekarno ini keponakannya. Bu Megawati dan cucunya Soekarno. Cucunya Soekarno. Bung Karno. Bung Karno. Dan keponakannya Megawati. Bu Megawati. Nah, enggak boleh dong. Kan masyarakat udah memutuskan bahwa yang kami dukung namanya Bu Sri Rahayu dan Pak Arteria. Baru kemudian Romy. Romy juga lumayan suaranya 50.000 dekat-dekat saya nih. Saya 56 kalau nggak salah dia 52 gitu lah. Cuma karena 2 kursi ada adanya Pak Pramono sama harusnya Bu Sri. Bu Sri. Nah, ini nih yang udah dipilih gitu. Si Bu Sri disuruh mundur. Oleh PDIP. Arteria Dahlan yang jagoan kan suruh mundur untuk diisi oleh Romy. Ini against demokrasi dong. Nah, itu guys yang namanya politik dinasti tuh yang kayak gitu. Nah, itu. Nah, ternyata pintar sekarang. Politik dinasti itu seperti itu ya teman-teman semua atau para penonton tolong. Dan netizen marah, kenapa Mbak Najwa kok dia? Bungkam Bang, tidak ada nih suaranya mana nih gitu kan. Harusnya kalau
memang sangat care sama demokrasi, Iya. gitu kan? Speak up lagi. Speak Kok nggak ada up. peringatan darurat part 2-nya mana nih Iya. gitu. Banyak yang bilang Garuda, Garudanya warna Yang lain merah yang kayak lain apa gitu kan, atau gimana mana nih? gitu. Kuning. hijau, merah lah, merah. merah. Iya. Ini Kok enggak. nggak ada, Nggak bukan ada. bahkan nggak cuma Mbak Najwa yang kemarin tuh yang koar-koar stand up komedi para aktor yang Yang demo di ikut-ikutan, depan yang DPR. demo mana nggak ada Mana? suaranya. Itu rame dan banyak banget yang nuduh ini mah bayaran ini berarti Iya. sekelas Mbak Nana bisa dibayar. Banyak yang nuduh-nuduh Gara-gara Iya. diem. Najwa Shihab gara-gara Iya. dia. Jadi yang tadinya Egra udah kagum nih, Jadi lo aduh gitu. Jadi, Ya, jadi awalnya tuh dari yang dia bungkam itu Bang, Hmm. makanya merembet ke Ratu Nebeng itu. Jadi emang netizen udah marah emang banget ada sama Mbak akarnya Nana. sebenarnya ya. Heeh. oh jadi udah diem itu, orang udah marah nih. Udah marah. Udah marah sebenarnya. Diem sama Iya. si Romi nih. Iya. Ini urusan Romi. Ditambah lagi dia Ini nyeletuk. Romi udah dilantik nih jadi anggota DPR. Ya, apapun terlepas dari itu selamat Ya, ya sudah lah. Selamat. Nah, habis itu kejadian Kejadian dia Ratu nyeletuk Nebeng. 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 Iya. Jadi kok bilang nebeng sih gitu ya kan? Nebeng kok. Kan ini nebeng. adalah sebuah keputusan dari negara ya. Iya. Artinya Prabowo lah yang bilang. Mm-mm. Itu kan istilahnya bukan kemauan Pak Jokowi gitu karena memang ditawari gitu. Iya, iya. Iya, even banyak netizen yang bilang kenapa sih hatinya tuh udah jelek banget ya ke Pak Jokowi ya. Kotor kayak hati gitu. katanya. Udah kotor hatinya. Iya, itu sampai banyak banget yang Stitch Egra lihat kayak di TikTok tuh rame banget. Orang-orang marah-marah gitu. Ya saya sih berharap ya mudah-mudahan kita juga cukup sabar lah ya. Hmm. Artinya saya sih merasa bahwa biar kayak gimana pun ya mungkin Najwa memang ada antipatinya terhadap Jokowi atau ada kritisisme terhadap Jokowi, maka dia merasa perlu untuk ngomong nebeng tadi ya. Tapi ya kita jangan sampai juga nggak adil lah menghujat dia, dibayar lah apalah gitu ya. Menurut saya itu lebih ya mungkin dia karena sebel lihat Ya. Pak Jokowi terus naik pesawat itu terus keluarlah kalimat Ada yang ngomong spontan gini ini. Bang katanya, iya Mbak Najwa ini ya nggak dapet jatah ya. Gak dapat jawab. Jadi menteri. Nah, Entah lah apa itu. Iya. aku kurang tahu tuh apakah dari pihak Mbak Najwanya ada sakit hati atau kayak Mungkin, gimana, apa gimana. gitu. Cuma memang celetukan Mbak Najwa itu Iya. memang bener-bener bikin netizen marah sih. Iya sih. At least sebagian. Sebagian gitu. Sampai Kayak- ada yang bilang, siapa TikToker yang bilang udah faktor usia, Udah faktor umur nggak agak- bisa agak ya? kurang memilih kata gitu, Iya, maklumin kurang. aja. Ada yang bilang. Justru harusnya kan orang semakin tua kan semakin bijak ya. Iya, Kan biasanya orang-orang kayak aku sama Cindy kan Bang Ade koreksi gitu ya. ya, ini malah pikun. Enggak. Jangan dong. Kita cukup adil lah sama Iya. Mbak Najwa ini. Dia biar gimana pun salah seorang jurnalis terbaik yang ada di Indonesia. Betul. Cuman ya kayaknya kali ini agak miss. Mungkin Emang dengan- lagi blunder aja Kayak kan. lagi blunder. Kan boleh orang bikin blunder. Boleh. Kita maafkan bersama. Kita cuman ya harapkan aja. Jadi lain kali barangkali Mbak Najwa lebih bersikap adil juga lah ya. Iya. Kayak tadi udah ngeritik habis-habisan Mahkamah Konstitusi ketika di era di keputusan itu. Kemudian ketika kasusnya Romi kok diem aja nggak ada gitu kan. speak up. Terus sekarang malah ngeledek Jokowi. Kita butuh orang kayak Mbak Najwa. Jadi Mbak Najwa kalau bisa lebih baik kan barangkali bisa terus bertahan dan kita tetap mendukungnya Betul. dan Mbak Najwa bisa berbuat yang terbaik juga buat bangsa ini. Betul. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Maaf